Oke, hari ini kita membahas tentang dua sifat dalam dosa. Salah satunya klasifikasi di dalam kenodoxia dan hiperepania. Ini sering disamakan padahal sebenarnya berbeda secara makna. Akar, motivasinya, manifestasi spiritualnya akan Kak Noven bedah secara pandangan klasik maupun patristik. Kita mulai dari definisi dan asal-usulnya. 1. Kenodoxia atau dikenal dengan kesombongan dangkal atau juga bisa disebut kehormatan kosong. Apa arti dari kenodoxia? Arti harafiah dari kenodoxia adalah keinginan akan kemuliaan kosong atau kehormatan sia-sia. Ini diambil dari kata kenos yang artinya kosong dan doxa yang artinya kemuliaan atau kebanggaan. Menurut Evagrius dan Cassianus dari tinjauan patristiknya, kenodoxia adalah keinginan untuk mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Ini adalah kesombongan yang mencari impresi, bukan relasi sejati dengan Allah Bapa. Apa ciri-cirinya antara lain? Ada 4 hal ciri-cirinya. 1. Terobsesi citra dan reputasi. Kedua, haus validasi dan sanjungan atau pujian. Yang ketiga, melayani Tuhan, tetapi diam-diam berharap bahwa orang lain melihat dan memuji. Yang keempat, cirinya antara lain yang umumnya sering ditemukan juga adalah lebih peduli pada tampak rohani atau tampilan rohani daripada menjadi rohani. Contoh, orang yang rajin melayani tetapi kecewa dan marah jika tidak diapresiasi. Ya. Nah, ini bisa jadi contoh yang relate banget, bisa juga enggak, tergantung dari kondisi tertentu, tapi umumnya seperti ini. Kedua, contohnya adalah menulis atau berkhotbah supaya dipuji, bukan supaya kebenaran diberitakan. Sekali lagi ya, menulis atau berkhotbah supaya dipuji, bukan supaya kebenaran diberitakan. Ataupun ada orang yang bertindak sebaliknya dengan cara menutupi kebenaran dengan menganggap bahwa peraturan gerejanya benar dengan alasan umumnya adalah ketaatan. Nah, itu juga sebuah jebakan-jebakan kesalahan ya. Contoh ketiga, berdoa di tempat umum. Ya, berdoa di tempat umum seperti yang tertulis pada Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 5 sampai 6. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 5 dalam perikutnya adalah hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan, dikutip dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5 dan 6. Nah, yang kedua, kita akan membahas hiperepania yang dikenal juga dengan keangkuhan atau dalam konteks ini bisa disebut sebagai arogansi rohani.
Arti harafiahnya menempatkan diri di atas yang lain. Dari kata apa diambil ini? Dari hyper yang artinya di atas, painomai ya, painomai yang artinya menampakkan diri atau memperlihatkan. Jadi inilah kata dari hiperepania atau hiperepania. Ya, gimana bacanya disesuaikan dengan masing-masing ya. Hiperepania. Definisi secara Gregorius dan Evagrius. Secara patristiknya, hiperepania adalah sikap menganggap diri lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain dan bahkan merasa tidak membutuhkan Allah. Apa ciri-cirinya? Ada 4 hal ciri-ciri simpelnya. 1. Merasa superior secara moral ataupun spiritual dari yang lain, padahal tidak ada dasar maupun isi kepalanya pun belum tentu ada gitu loh ya. Jadi cuman berasa superior, padahal secara pengetahuan, secara pengertian, secara kesalehan ya itu masih buahnya pun mungkin nggak kelihatan, tapi berasa sudah di atas yang lain gitu. Yang kedua, menghakimi orang lain karena merasa lebih benar. Lebih tahu tidak otomatis kita lebih benar. Lebih tahu dalam segala sesuatu tidak menjamin juga kita bisa bertindak sesuatu sampai di level semuanya benar dalam hidup kita. Itu kita harus cermati juga. Yang ketiga, mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan sampai di level tidak membutuhkan anugerah Allah. Biasanya ngomongnya bisa diselimuti seolah-olah rohani sekali. Misalnya, saya sukses ini karena diberkati Allah. Padahal secara kerja bisa aja dia tipu sini tipu sono, makan duit orang dan lain-lain. Ya, atau sok rohani tapi ternyata jauh dari kenyataan rohani. Misalnya memperlakukan orang tidak semestinya, kurang ajar sama orang, merendahkan orang lain, tapi bergayanya rohani gitu. Nah, itu juga harus dibijakin ya. Ciri keempat, menganggap doa, pertobatan, atau firman hanya untuk orang berdosa, bukan buat dirinya sendiri. Jadi seringkali menerima firman ataupun pesan Tuhan, apapun itu bentuknya, selalu dibilang, wah mungkin cocok untuk si ini, cocok untuk si ini, tapi tidak pernah untuk refleksi pribadi. Lebih gampang menghakimi daripada menilai diri sendiri gitu loh. Kan lebih baik sebenarnya menilai orang lain tapi menghakimi diri sendiri dengan bijak untuk menjadi lebih dewasa secara rohani, bukan untuk tertuduh tapi untuk mengoreksi diri lebih tepatnya. Contoh 1 ya, seorang pemimpin rohani yang berkata, saya tidak perlu bertobat seperti jemaat. Nah itu, ataupun saya nggak perlu bertobat seperti umat yang lain, saya lebih baik kok, lebih ini kok. Nah itu ciri-ciri yang contoh yang sering muncul juga ya. Kedua, kita bisa lihat dari orang Farisi dalam perumpamaan Yesus pada Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12, yang sempat dikatakan, aku tidak seperti orang lain gitu. Mari kita baca lebih lanjut ya. Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dikatakan di sini apa? Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dikutip dari Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 11 sampai dengan 12. Ini contohnya. Yang ketiga, orang yang tidak mau dikoreksi karena merasa sudah benar.
Misalnya karena seseorang ini punya dosa suka mabuk-mabukan, dugem misalnya, dan orang satu lagi tidak melakukannya, sehingga dia merasa dia sudah lebih benar. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Kenapa? Tidak mampu melakukan belum tentu tidak mau melakukan. Dengarkan baik-baik ya. Tidak mampu melakukan tidak sama dengan tidak mau melakukan. Koreksi dan cermati diri masing-masing. Ya. Ini bisa jadi pembelajaran yang penting dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan utama di antara kenodoxia dan hiperepania. Ya. Kenodoxia tadi kesombongan kosong, hiperepania keangkuhan arogan. Ya. Beda ya antara kesombongan kosong dengan keangkuhan arogan. Kenodoxia dan hiperepania. Kita akan tinjau dari satu akar dosa. Akar dosa. Kenodoxia atau kesombongan kosong. Biasanya akar dosanya haus validasi dan pengakuan dari orang lain. Kalau hiperepania merasa lebih tinggi dan tidak butuh siapapun. Aspek kedua, arah perhatian. Kenodoxia atau kesombongan kosong tadi bersifat keluar atau dikenal juga dengan eksternal. Ingin dilihat, dipuji, disanjung-sanjung orang. Pokoknya pengen citranya bagus dilihat orang. Kalau arah perhatian dari hiperepania atau keangkuhan arogan itu lebih bersifat ke dalam atau dikenal juga dengan internal. Biasanya merasa sudah sempurna, sudah paling baik, si paling saleh, si paling suci gitu. Ya. Ketiga aspeknya dilihat dari relasi dengan Allah. Kenodoxia atau kesombongan kosong ingin terlihat dekat dengan Allah. Hiperepania atau keangkuhan arogan tidak merasa butuh Allah. Tapi kadang-kadang dalam bersaksi atau bercerita seolah-olah semua tindakannya ditolong Allah. Kita nggak tahu dia lagi bikin self image atau kelihatan image yang bagus atau murni dia memuji Allah. Yang tahu cuman dirinya sendiri. Kalau itu kita misalnya, yang tahu cuman diri kita dan Allah. Karena penilaian orang tidak membuat subjektivitas dalam dirinya otomatis benar. Lalu kita tinjau dari aspek efek sosial. Kenodoxia atau kesombongan kosong ini menciptakan kompetisi rohani dan kepalsuan. Biasanya akan terjebak membanding-bandingkan diri dan lain-lain ya. Kalau hiperepania ini menyebabkan penghakiman dan dominasi. Ada compare tapi tujuannya untuk merendahkan orang lain dan meninggikan dirinya sendiri. Kalau itu ada pada kita mungkin lebih cenderung meninggikan diri sendiri dan ya menghina-menghina orang lain, ngejek-ngejekin orang lain, merendahkan orang lain, ada salah dikit orang lain langsung digosipin, dijulitin. Itu bisa manifestnya bisa seperti itu ya. Aspek berikutnya adalah kedalaman dosa. Kenodoxia, kesombongan kosong, ini di permukaan permainannya ya. Jadi bersifat superficial tetapi menular. Kalau hiperepania atau keangkuhan arogan tadi itu kedalaman dosanya, kalau kenodoxia itu permukaan, hiperepania itu mendalam. Jadi membatu dan menutup anugerah gitu. Lebih kayak ke keras lah. Ya. Nah, apa pandangan bapak-bapak gereja dan para scholar ataupun para teolog? Menurut Evagrius Ponticus, kenodoxia adalah musuh diam-diam para biarawan. Ini pandangannya. Kenapa dia menyebutkan seperti ini? Kita lihat dari sisi lain dulu ya. Evagrius Ponticus ini menyebut sebagai dosa yang menipu karena seolah-olah rohani untuk kenodoxia tadi.
Kalau Gregorius Agung melihat hiperepania adalah akar dari semua dosa, karena dari sinilah Lucifer jatuh. Tidak ada dosa yang lebih membinasakan daripada merasa diri tidak berdosa. Cermati ini baik-baik. Tidak ada dosa yang lebih membinasakan daripada merasa diri tidak berdosa. Apa pandangan bapak-bapak gereja klasik, seperti contohnya Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologi bagian 2 sub 2-nya, ya, pada range 132 sampai dengan 162, hiperepania termasuk dalam superbia, atau bisa dikenal dengan kesombongan yang mematikan, dan menjadi akar semua keburukan. Hiperepania menjadi akar semua keburukan, ya, termasuk dalam superbia, kesombongan mematikan, dan menjadi akar semua keburukan. Kenodoxia termasuk dalam vanagloria, pakai victory ya, vanagloria, kemuliaan yang tidak punya dasar sejati. Jadi kayak make up, bukan original cantik, tapi karena di make up, karena dipermak baru kelihatan cantik. Nah, itu kira-kira kenodoxia seperti itu. Ilustrasi singkatnya seperti ini, kenodoxia. Seorang pendeta, pastor, ataupun apapun itulah rohaniwan menciptakan ciri rohani dan suka dikutip, tetapi tidak tahan kritik. Ia merasa puas saat disebut paling rohani, paling suci, paling baik, meskipun pada kenyataannya relasinya dengan Allah dangkal. Ini berbahaya. Kita mesti sadarin apakah ini ada di dalam diri kita, kenodoxia, ya. Terus yang kedua, hiperepania. Seorang pemimpin gereja merasa bahwa ia lebih tahu dari semua orang, termasuk Tuhan bahkan. Jadi lebih Tuhan dari Tuhan. Merasa dia lebih maha tahu. Ini juga berbahaya. Kalau tahu katakan tahu, jika nggak tahu bilang nggak tahu. Baik Confucius maupun, kalau nggak salah itu Confucius pernah ngomong seperti itu. Tapi Alkitab pun ada ngomong, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi lebih dari itu dari setan. Itu kita harus waspada. Kita harus waspada, ya. Nah, apa aplikasi dan reflektifnya? Pertanyaan reflektif yang kita kupas menjadi 3 bagian. 1. Apakah saya ingin dikenal sebagai orang rohani atau sungguh menjadi rohani? Kakak ulangin. Apakah kita ingin dikenal sebagai orang rohani atau sungguh-sungguh hidup menjadi rohani? Selalu ngomong agama belum tentu punya kedalaman rohani. Waspadai, ya. Aktif di gereja belum tentu punya kedalaman rohani dengan Tuhan. Belum tentu. Kedua, reflektif. Apakah kita merasa lebih baik daripada orang lain karena pelayanan, pengetahuan, atau karena kesalehan kita? Karena memang hidup kita, tindakan kita menghasilkan buah roh. Bedakan itu. Ketiga, apakah kita terluka karena tidak dihargai, atau bahkan sampai di level tersinggung jika ditegur? Itu bisa jadi tanda kenodoxia atau hiperepania. Mari kita berdoa. Tuhan, selamatkan aku dari keinginan akan pujian manusia, dari kebanggaan yang menolak anugerah-Mu. Bentuk aku dalam kerendahan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di bawah tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.